Salam kerahiman. Hari ini tanggal 19 Agustus kita akan baca dari 873. Kita mulai ya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya Tuhan, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 873. 8 Januari. Pada Jumat pagi, ketika aku pergi ke kapel untuk menghadiri misa kudus, tiba-tiba aku melihat suatu semak raksasa di pinggir jalan. Pada semak itu ada seekor kucing yang mengerikan, yang sambil memandang aku dengan marah, menghalangi jalanku ke kapel. Begitu aku membisikkan nama Yesus, lenyaplah semua itu. Aku mempersembahkan seluruh hari untuk orang-orang berdosa yang menghadapi ajal. Dalam misa kudus secara istimewa, aku merasa sangat dekat dengan Tuhan. Sesudah komuni kudus, dengan penuh kepercayaan, aku melayangkan tatapan mataku kepada Tuhan dan berkata kepadanya, Yesus, aku sangat ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Tuhan memandangku dengan penuh kasih dan berkata, apa yang ingin engkau katakan kepadaku? Yesus, berkat kuasa kerahimanmu yang tak terselami, aku mohon kepadamu agar semua orang yang akan mati hari ini terlepas dari api neraka, juga kalau mereka memiliki dosa-dosa berat. Hari ini adalah Jumat, hari kenangan akan sakratul mautmu yang pedih di salib. Karena kerahimanmu itu tidak terselami, maka para malaikat tidak akan heran mengenai hal ini. Yesus mendekap aku ke hatinya dan berkata, Putriku yang terkasih, engkau telah memahami dengan baik lubuk kerahimanku. Aku akan melaksanakan apa yang kau minta, tetapi satukanlah dirimu terus-menerus dengan hatiku yang sedang menjalani sakratul maut, dan lakukanlah penyilihan kepada keadilanku. Ketahuilah bahwa engkau telah minta kepadaku suatu hal yang besar, tetapi aku tahu bahwa ini semua dibisikkan oleh kasih-Mu yang murni kepadaku. Karena itu, aku akan menuruti permintaan-permintaan-Mu. 873. Dikatakan, Jumat pagi, aku pergi ke kapel untuk misa kudus. Jadi, Suster Faustina punya niat untuk ikut misa kudus di kapel, ya. Tiba-tiba dia melihat ada semak raksasa di pinggir jalan dan ada seekor kucing yang mengerikan, memandang dia dengan marah, menghalangi jalan ke kapel. Di sini kita bisa dapat satu pencerahan juga. Setiap kita mau melakukan niat baik, itu enggak lancar ya, enggak smooth ya. Bahkan kita dihalangi oleh hal-hal yang membuat kita bisa mengurungkan niat tersebut. Contohnya Suster Faustina, dia mau masuk ke kapel dihadang oleh kucing yang melihat Suster Faustina dengan marah. Tapi dikatakan oleh Suster Faustina, aku membisikkan nama Yesus. Yesus, Yesus. Dan lenyaplah semua itu. Penglihatan itu lenyap. Contoh ya, saya mungkin pernah sharingkan juga hal ini. Saya lagi setir mobil di lampu merah, tiba-tiba saya melihat ada seseorang bawa gulungan kertas koran ya, panjang gitu. Dan waktu itu lagi zamannya kapak merah. Aduh, saya langsung kaget. Aduh Tuhan, Yesus tolong saya, Yesus lindungi saya, Yesus tolong saya. Tiba-tiba lampunya jadi hijau dan saya dengan tenang bisa melanjutkan perjalanan sebelum orang itu sampai ke mobil saya. Pernah satu kali lagi, saya tidur di salah satu
kamar di hotel ya, karena saya harus urusan kerjaan, maka saya harus pergi ke luar pulau. Saya tidur, saya merasa badan saya kayak ada yang tindih, sampai sesak napas. Saya ingin katakan Yesus ya, mau panggil Yesus, tapi susah sekali, nggak bisa. Tapi begitu dipaksakan, Yesus ya, begitu selesai Yesus ya, tindihan itu hilang. Langsung plong, langsung bangun, langsung saya sadar, saya masih hidup ya. Itu yang saya alami tentang memanggil nama Tuhan Yesus. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina, aku mempersembahkan seluruh hari untuk orang berdosa yang menghadapi ajal. Jadi dalam hidup kita sehari-hari pun apa yang kita alami, kita lakukan, doa kita, kegiatan kita, mati raga kita, itu bisa kita persembahkan kepada Tuhan untuk wujud tertentu, untuk maksud tertentu. Kalau di sini Suster Faustina dia bilang dia mempersembahkan seluruh hari untuk orang berdosa yang akan meninggal hari itu. Yesus, aku sangat ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Ya, terjadi satu conversation antara Suster Faustina dan Yesus. Dan Yesus katakan, apa yang ingin engkau katakan kepadaku? Kemudian Suster Faustina bilang lagi, aku mohon kepadamu supaya semua orang yang akan mati hari ini, dari pagi ya dia minta ya, jadi orang yang akan mati hari ini terlepas dari api neraka, walau mereka juga memiliki dosa berat. Terlepas dari api neraka, walau mereka memiliki dosa berat ya. Jadi permintaan yang menurut saya permintaan yang berani ya. Seolah-olah Yesus diatur oleh Suster Faustina. Orang yang berdosa, orang yang mati hari ini, jangan ada yang masuk ke neraka. Padahal kita tahu ya, kalau ada orang dosa berat dan dia tidak minta ampun, bisa aja dia nggak masuk surga. Dia bisa masuk ke neraka. Jadi seolah-olah permintaan atau doanya Suster Faustina ini melanggar aturan yang ada, ya. Dosa berat, tapi jangan masuk neraka. Nah, kemudian Suster Faustina kasih alasan. Tuhan, hari ini kan hari Jumat. Ini kan hari kenangan akan sakratul mautmu yang pedih di salib. Ingat ya, Jumat Agung. Yesus mau menderita untuk kita manusia berdosa. Dia dijatuhi hukuman mati, dia didera, dia disiksa, dia dicambuk, dia didorong, dia jatuh, ya. Banyak penderitaan yang dia alami, dikasih mahkota duri, seluruh tubuhnya menderita. Suster Faustina mau ingatkan itu. Yesus, ingat loh, hari ini hari Jumat. Hari di mana engkau mau menderita untuk seluruh umat manusia yang berdosa supaya diselamatkan. Karena kerahimanmu tak terselami, maka malaikat tidak akan heran akan hal ini. Jadi Suster Faustina mempertegas lagi apa yang dia minta. Karena kerahimanmu yang tidak terbatas. Ya, bahkan yang disalib pun Yesus bilang, hari ini juga engkau ada di Firdaus. Kerahimanmu yang tidak terbatas, maka Suster Faustina berani minta itu. Dan dikatakan malaikat pun tidak akan heran akan hal ini. Jadi Faustina memakai momen yang spesial ya. Dia minta pada hari Jumat. Pada diingatkan tentang peristiwa Jumat Agung, Yesus menderita untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan dia mohon supaya orang berdosa yang meninggal hari ini diselamatkan juga. Jangan sampai masuk neraka. Artinya sebelum dia meninggal, kiranya Tuhan yang berbelas kasih, yang murah hati, yang penuh kerahiman, memberikan waktu kesempatan kepada si pendosa yang berdosa, yang melakukan dosa berat ini untuk bisa menyiapkan diri kalau dia harus pulang hari itu. Jadi di sini
Suster Faustina minta kepada Tuhan supaya orang-orang itu diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau dikatakan mati hari ini, ya dia akan mati ya. Karena Suster Faustina bilang, yang mati hari ini, nggak tahu siapa, tapi pasti ada yang mati hari ini. Dan kalau yang mati hari ini itu berdosa berat, juga jangan masukin ke neraka. Bukan poin ininya ya, tapi di situ Suster Faustina mengungkapkan segalanya supaya orang-orang itu tetap diberi kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan, ya, minta diberi kesempatan. Dan Yesus tahu isi hatinya Suster Faustina. Bukan mau ngatur, bukan mau langgar aturan, ya, tapi justru dikatakan, putriku yang terkasih, engkau memahami lubuk rahimanku. Faustina itu begitu menyatunya dengan Yesus sehingga dia berani minta itu karena dia tahu kerahimannya Tuhan. Jangan seperti contoh ada satu teman ya, dia sakit diabetes berat. Tapi dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya tahu saya sakit, saya tahu saya nggak boleh makan itu. Tapi saya minta ya sama Tuhan, saya mau makan itu supaya saya nggak sakit. Jangan saya sakitnya tambah parah. Nah, itu udah nggak bener ya, itu udah kayak nantang. Tapi beda dengan yang permintaan Suster Faustina. Pertama, dia minta bukan untuk diri dia sendiri, dia minta untuk keselamatan jiwa-jiwa yang akan meninggal pada hari itu. Supaya Tuhan kasih kesempatan kepada mereka untuk bertobat, supaya pada waktu meninggal mereka sudah dalam posisi siap, bukan belum siap. Dan sehingga mereka nggak perlu masuk ke neraka. Lanjut, Yesus bilang, aku akan melaksanakan apa yang engkau minta. Lihat ya, luar biasa rendah hatinya Tuhan, luar biasa permintaannya Suster Faustina. Karena dikatakan oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus, aku akan melaksanakan apa yang engkau minta. Sama juga kalau kita minta kepada Tuhan. Kalau kita minta untuk keselamatan orang lain, untuk kepentingan orang lain, yakin Tuhan juga akan kabulkan. Nah, di sini Yesus bilang, aku akan melaksanakan apa yang kau minta, tapi ada syaratnya 2. 1, satukan dirimu terus-menerus dengan hatiku yang sedang mengalami sakratul maut. Satukan dirimu dengan hatiku yang sedang mengalami sakratul maut. Jadi masuk ke dalam permenungan pengalaman penderitaannya Tuhan Yesus terus menerus. Dan yang kedua, lakukan penyilihan kepada keadilanku. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau Yesus bilang, aku akan laksanakan permintaanmu, ini bukti dari kerahimannya Tuhan. Bukti bahwa Yesus mendengarkan doa-doa kita. Kalau kita berdoa untuk keselamatan jiwa orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri ya, sekali lagi. Dan dalam hal ini Yesus mengajak Suster Faustina untuk berperan aktif untuk keselamatan jiwa-jiwa tersebut. Begitu pula Yesus mengajak kita semua juga. Selain kita berdoa, kita juga harus bertindak. Dikatakan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa engkau telah minta kepadaku suatu hal yang besar. Ya, yang diminta itu sesuatu yang besar. Orang yang mati berdosa berat, jangan masuk neraka ya, itu permintaan yang besar. Tapi aku tahu bahwa ini semua dibisikkan oleh kasihmu yang murni kepadaku. Suster Faustina berani minta itu karena dia tahu Yesus datang ke dunia, Yesus menderita di dunia untuk keselamatan jiwa-jiwa orang berdosa. Karena itu, aku akan menuruti permintaanmu itu. Ya. Yang diminta oleh Suster Faustina adalah sesuatu yang penting untuk keselamatan dari jiwa-jiwa tersebut yang akan mati pada hari ini, katanya gitu ya. Dan permintaan itu bukan karena tujuan kepentingan Suster Faustina, tapi untuk keselamatan dari jiwa-jiwa orang tersebut. Didasarkan oleh kasihnya Suster Faustina kepada orang-orang yang akan meninggal hari itu.
kita diingatkan bahwa setiap permintaan itu ada motivasi, ada tujuan. Kalau kita minta sesuatu pada Tuhan, pasti ada tujuannya. Tapi kita perlu mohon kepada Tuhan itu dengan dasar kasih yang murni. Kalau kita mohon dengan kasih yang murni, bukan punya kepentingan atau ada tujuan-tujuan tertentu, maka yakin Tuhan akan mengabulkan doa tersebut. Baik, kita tutup dengan doa penutup ya. Oh ya, sebelumnya PR kita seperti biasa. Pertama, sering-seringlah melakukan atau ikut perayaan Ekaristi, khususnya pada hari Jumat. Suster Faustina ingatkan hari Jumat itu adalah hari mengenang penderitaan Yesus di salib, di jalan salib, Jumat Agung ya. Yang kedua, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berbuat baik satu hari satu kali aja. Seperti yang seperti yang Suster Faustina bilang, berbuat baiklah minimal satu hari satu kali. Yang ketiga, berdoa buat mereka yang sekarat atau berdoa buat mereka yang butuh doa, berdoa untuk mereka yang mungkin akan meninggal hari ini. Kita nggak tahu ya, apalagi masih zaman COVID. Kemarin masih dengar satu direktur dari perusahaan besar meninggal. Masih dengar juga satu keluarga orang tuanya meninggal. Jadi bahaya dari COVID ini masih ada, masih mengancam dan kita nggak tahu sampai kapan. Kalau menurut saya mungkin sampai ada vaksinnya ya, baru kita terbebas. Jadi kita tetap masih perlu jaga diri, terutama kesehatan kita. Jaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi tadi saya ajak Bapak Ibu berdoa untuk mereka yang akan meninggal hari ini supaya mereka dibebaskan, jangan masuk neraka seperti yang didoakan atau dimohon oleh Suster Faustina. Dan minta Tuhan kasih ke kita untuk kita punya kasih yang murni. Kasih yang tanpa embel-embel, ya. Baik, saya tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas belas kasih-Mu, kasih karunia-Mu, karena Engkau mengajak kami untuk peduli kepada orang lain, kepada sesama kami. Curahkanlah rahmat-Mu Tuhan, supaya kami mampu untuk berbuat baik, minimal satu kali dalam satu hari. Dan kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang sekarat, untuk mereka yang meninggal hari ini, supaya Engkau memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dalam pertobatan, sehingga mereka sungguh siap untuk pulang ke rumah-Mu. Dan juga limpahkanlah kami Tuhan, supaya kami punya kasih yang murni. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Seluruh hidupku selalu menjadi
Syukur kepadamu ya